hari ini kita memulai dengan sesi satu topik yang baru. Hari ini kita akan mulai melihat perjalanan profetik Israel. Ini adalah satu perjalanan yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita, orang Kristen yang hidup pada akhir zaman. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Paulus berkata, semuanya ini telah menimpa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, ini adalah satu permulaan, satu panggilan Allah untuk melahirkan satu bangsa. Ada seorang Abraham, ada perjanjian kekal, ada imam yang kekal, Melkisedek, ada keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, ada bangsa yang baru, Israel dengan 12 suku dan nubuatan khusus dengan Yusuf. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 ketiga kita melihat perjanjian yang diberikan kepada Abraham yang memanggil dia keluar dari Ur Kaldim. Dan dia berkata kepadanya, keluar, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati. Siapa yang kutuk engkau, aku akan kutuk. Tapi kuncinya adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah bangsa yang akan membawa janji Mesias, yang membawa keselamatan dan berkat bagi setiap keluarga dan bangsa di atas muka bumi. Dalam Kejadian 17 ayat 7, dia berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan keturunan menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu juga. Untuk perjanjian kekal, harus juga ada imamat yang kekal, Melkisedek. Itu sebabnya dalam Kejadian 14, 18 sampai 19, imam besar yang ajaib ini, Melkisedek, raja keadilan, raja kebenaran, raja Salem, raja damai sejahtera, membawa roti dan anggur, menubuatkan tubuh dan darah Yesus, sarana untuk menggenapkan perjanjian ini. Dalam Ibrani 7 ayat 7 dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh lebih tinggi. Siapakah yang lebih tinggi? Ibrani 7 ayat 12. Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Dan tentang dia diberi kesaksian ayat 17. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek yang memberkati Abraham, dan Abraham memberkati dengan memberi perpuluhan. Keluarga dan bangsa, Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 46 ayat 3, firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Ini adalah janji kepada Yakub, supaya aku membuat engkau, keluargamu, menjadi bangsa yang besar. Keluaran 16 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kepada Yusuf ada nubuatan ajaib. Kejadian 37 ayat 9, dia bermimpi dan dia melihat satu gambaran bangsa Israel sebagai matahari, bulan dan bintang-bintang. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, kakak-kakaknya tersinggung dan karena itu dia dijual ke dalam Mesir. Tapi itu menjadi jalan Tuhan untuk melahirkan satu bangsa yang besar, yang ajaib. Aduh, luar biasa. Tetapi Yusuf dia menyadari ini adalah rencana Allah. Dia tidak mempersalahkan kakak-kakaknya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mempunyai rencana besar. Israel lahir, dan kita akan belajar apa yang menjadi perjalanan profetik bangsa Israel dan kaitannya dengan kita masa kini. Tuhan memberkati.